karena ada telapak tangan Prabu Siliwangi yang ini. Lalu diperlihatkanlah oleh Pangeran Pamanarasa kepada Ki Dampu Awang, maka tiba-tiba dalam tangannya itu keluar. Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Baik teman-teman, kali ini saya sedang melakukan perjalanan menuju kota Sukabumi, di mana nanti kita akan melihat sebuah tempat yang memiliki beberapa peninggalan yang sangat berarti bagi kami. Yaitu tempat tersebut memiliki beberapa peninggalan dari masa kerajaan Pajajaran, teman-teman. Dan di tempat tersebut juga terdapat beberapa benda peninggalan dari Raja Pajajaran yang sangat kita kenal, yaitu Prabu Siliwangi. Tapi sebelum kita berangkat menuju tempat tersebut, tak lupa kami mohon support dari teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya, agar kita bisa sama-sama terus melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Lemira. Baik teman-teman, alhamdulillah ini sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan kita, yaitu di lokasi Museum Prabu Siliwangi, Kang ya? Iya. Baik. Ini sebelum kita mengitari sekitar museum ini, Kang, boleh perkenalan dulu dengan akan siapa ini? Abdi Akang Muri. Kang Muri ya. Iya. Baik teman-teman, ini untuk kesempatan kali ini, siang ini kita ditemani oleh Kang Muri yang nanti akan mengantar kita keliling menjelaskan beberapa benda-benda yang berada di museum ini. Kang, ini ngomong-ngomong sebelum kita jalan, museum ini lokasinya di mana nih, Kang? Museum lokasinya di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Ya, Ya. Komplek Pesantren Dzikir Al-Fat. Komplek Pesantren Dzikir Al-Fat ya, Kang ya. Baik. Nah, Kang, ini langsung aja kita nih beserta teman-teman mau tanya-tanya sedikit ya. Di museum ini kan identik dengan peninggalan Pajajaran ya, Kang ya. Iya. Nah, benda-benda peninggalan Pajajaran itu kan apa aja sih yang ada di sini? Kalau kita berbicara tentang koleksi, ya banyak sekali. Banyak ya. Ya, 100% di sini hampir merucut kepada Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pajajaran ya. Nah, ya. Kebetulan pendiri museum ini yaitu Profesor Dr. Kiai Muhammad Fajar Laksana. Beliau keturunan ke-17 dari Prabu Siliwangi. Keturunan 17 ya, Kang Ya, makanya kenapa beliau mewarisi beberapa benda-benda pusaka. Baik. Iya. Baik. Jadi pendiri museum ini ada keturunan langsung ya? Ya, keturunan langsung dari Prabu Siliwangi. Iya. Ya. Baik. Berarti benda yang berbau-bau Pajajaran seperti mungkin entah itu prasasti ataupun kujang itu ada ya? Ada banyak. Baik. Nah, boleh langsung kita berkeliling, kan? Boleh lihat bendanya dulu? Ya, siap. Baik, mari teman-teman kita langsung diantar dengan Kang Muri ya, Kang ya? Ya, Baik, kita langsung aja kita melihat naskah yang namanya naskah Kitab Swasit di ruangan khusus. Baik. Naskah apa namanya naskah? Naskah Kitab Swasit. Oh, Swasit Ya. ya. Baik. Baik teman-teman, ini sekarang kita sudah ada di sisi museum yang menyimpan sebuah naskah. Tadi Pak, namanya apa, Kang? Kitab Swasit. Kitab Swasit ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja untuk Kitab Swasit ini kitab apa itu, Kang? Nah, saya ambil dulu ya. Baik. Ya, ini yang namanya Kitab Swasit. Ini halaman depannya Oh, baik. Sakala Prabu Siliwangi Pajajaran. Oh, Ini ada lambang telapak tangan dari Prabu Siliwangi. baik. Ini ada lambang gunung. Baik. Ini Kitab Swasit. Oh, Nah, ini isinya tentang sejarah Prabu Siliwangi. oh, sejarah Prabu Siliwangi. Ya, Baik. tentang sejarah Prabu Siliwangi. Baik. Ini yang namanya Kitab Swasit nomor 1. Oh, nomor 1. Ya. Oh, baik. Ini sama Kitab Swasit juga. Baik. Nomor 2, nomor 3, 4, 5. Oh, baik. Ada 5 Kitab Oh, Swasit. 5 kitab Swasit ya. Nah, ini tentang sejarah Prabu Siliwangi. Baik. Ini sejarah Syekh Kuro. Syekh Kuro ya. Ya.
Dan ini sejarah Raden Kian Santang. Raden Kian Santang. Ya. Ini sejarah Nyi Hajah Subang Larang. Oh iya. Ya, istri dari Prabu Siliwangi, murid dari Syekh Kuro. Oh ya. Nah, Kang Muri punten saya potong Gimana? dulu. Ini nama jenis hurufnya mungkin ada yang belum tahu nih dari teman-teman. Ini jenis huruf apa namanya? ini huruf Sunda. Oh, huruf Sunda ya. Ya, ini huruf Sunda. Huruf Sunda asli Cacarakan. Ya, asli. Apa namanya tadi? Huruf Sunda Huruf kuno cacarakan. Oh, cacarakan. Kalau ini sudah dipelajari di sekolah-sekolah Oh, sekarang. sudah ya. Oh Ya. iya benar baik. Nah, untuk ini bahan dasarnya ini ditulis di apa Kang? Apa ini di kertas atau bukan? Ini bahan dasarnya kayaknya ditulis dari apa? Dari kulit kayu, Oh, kulit kayu ya. Ya. Baik, baik. kulit kayu. Baik. Ini. Jadi ada 5 kitab swasit ya. Ya, karena kan kalau kita berbicara tentang sejarah Prabu Siliwangi banyak versi. Betul. Dari betul. sekian banyak versi di Sukabumi ada yang namanya versi Sukabumi. Oh, Mana sumbernya? Yaitu ini sumbernya, Oh, ini. yang namanya kitab swasit. Gitu. Baik, baik Kang. Lanjut Kang, boleh ada lagi? Nah, dari kitab ini kita pun punya kitab yang namanya Kitab Sekar Sunda Pusaka Pajajaran, Kujang Pusaka Pajajaran. Kitab Sekar Sunda Ya, 130 pusaka Kujang Pajajaran. 130. Ya. Jadi ini. Oh, Nah, ini kitab Sekar Sunda 130 Kujang Pajajaran namanya. Itu ini. jadi ini isi kitab ini menceritakan tentang jenis-jenis Ini kujang ya? ya jenis-jenis kujang, 130 kujang. Oh, ada 130. Ya, 130 bentuk jenis kujang Oh, baik. gitu. Baik, baik, Kang. Dan namanya. Oh, ada Nah, namanya juga ya? Ya, ada nama-namanya. Salah satu contoh mungkin satu aja. Salah satu contoh namanya Kujang Barnas. Oh, kujang Barnas Iya. ya. Baik, baik. Kalau misalkan yang sering kita lihat tuh bentuk kujang yang biasa dipakai di simbol apa di itu namanya kujang apa Kang? Kebanyakan kujang ciung. Oh, kujang ciung ya. Kujang ciung, Oh, kujang naga. kujang naga. Iya. Baik. Oke, mungkin kita lanjut aja kan? Ada lagi? Ya, ini contoh-contoh bentuk kujang ini. Baik. Nah, ini. Oh ya, ini contoh-contoh bentuk kujangnya ya. Ya. Ini kujang helang. Oh, dari sebelah kiri itu kujang Ya, helang. kujang ya? helang. Ini dari batu meteor. Oh, batu meteor. Ini kujang naga dari Kuningan Sari Baik. dan dilapisi oleh emas. Emas ya. Emas. Dan ini kujang waro Oh, kujang. yang dihiasi dengan batu-batu. Iya. Ini dari emas putih. Emas putih ya. Nah, ya ini. Ini putih melambangkan suci, Baik. kuning melambangkan kesejahteraan, Baik. hitam melambangkan kekuatan. Kekuatan. Jadi orang Sunda itu harus bersih, bersih apanya? Lahir batinnya. Dan harus sejahtera Baik. dan harus kuat, Kuat gitu. ya. Baik. Jadi banyak silokanya ya Kang ya. Banyak silokanya dan ini ada Oh, naskahnya. ada naskahnya. Ya, ini ada naskahnya. Naskahnya mana? Yang itu ini naskahnya. Oh. Nah, ini naskah tentang sejarah kujang. Oh, ini naskahnya. Ya, Baik. ini kujang helang, kujang naga, kujang waro. Baik. Oh. Gitu. Nah, ini Baik. kalau yang dari kitab-kitab itu, dari kitab Sekar Sunda 130 Pusaka Kujang Pajajaran, ada prasastinya Oh, juga. ada prasastinya. Ya, prasastinya yaitu ini. Nah, ini Oh, ini prasastinya. batu-batu prasasti tentang kujang dan bentuk-bentuk kujang serta nama-nama kujang. Baik. Ada 13 13 ya. ya batu prasasti kujang. Baik. Dan satu prasasti ada 10 gambar kujang. Ini Oh, 1 baik. 2 3 4 5 bawahnya 5. Ini namanya. Baik. Gitu. Baik. Punten Kang Muri, jadi untuk batu ini tuh ini hanya simbolnya saja ya, bukan berarti ini tempat pembuatan kujangnya di sini bukan ya, Bukan. hanya menggambarkan saja ada Iya. bentuk-bentuk kujangnya. Iya. Oh, baik baik Kang. Baik, terus lanjut ada lagi Kang? Nah, kalau kita berbicara tentang Prabu Siliwangi itu seorang muslim. Muslim ya. Ya, Oh, seorang muslim. betul, baik. Mana bukti yang menceritakan beliau seorang muslim? Dasarnya ada, ya. dasarnya. Ada 4 Oh, ada bukti. 4, ada Ya. 4. Baik. Yang pertama yaitu yang namanya kitab Swasit, dari bab ke-17-nya menceritakan tentang keislamannya Prabu Siliwangi ketika menikah dengan Nyi Hajah Subang Ini Larang. Larang ya. Baik. Yang kedua, naskah yang ditulis oleh Syekh Kuro. Oh, naskah Ya. oleh Syekh Kuro ya. Ya, ini naskahnya. Baik. Ini menceritakan tentang proses islamisasi Prabu Siliwangi oleh Syekh Kuro. Oh, baik. Gitu. Nah, mungkin sekalian saja diceritakan, mungkin ada yang belum tahu dari teman-teman, Syekh Kuro itu siapa Kang? Tokoh siapa? Syekh Kuro itu beliau salah seorang ulama Lama ya.
bermazhab Hanafi, dan beliau punya murid, yaitu muridnya itu yang namanya Nyi Hajah Subang Larang. Nah, Nyi Hajah Subang Larang inilah yang menikah dengan Prabu Siliwangi gitu. Dan yang satu lagi prasasti ini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 kalimat syahadat. Ini lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Lalu di sininya ada aksara Sunda yang isinya kaula Prabu Siliwangi Raden Pamanahrasa nyangkenkeun nganut agama Islam. Isinya seperti itu. Yang kedua ini. Nah, ini batu pangsujudan atau batu amparan. Nah, ini tempat sholatnya Prabu Siliwangi. Oh, tempat sholatnya. Iya, tempat sholatnya Prabu Siliwangi. Dari mana ini? Ini berpasangan dengan sebuah prasasti. Baik. Nah, ini diceritakan oleh prasasti ini. Ini nih. Nah, ini. Oh, itu. Ini sasakala Prabu Siliwangi panincakan tatapak alas parenja kalam. Tantana keagamaan nganutan keislaman bikin napak alas sedekah kanggo sholat Raden Pamanahrasa. Jadi ini itu menceritakan tentang batu amparan ini. Oh iya. Gitu. Nah, ini itek dari Prabu Siliwangi. Nah, iya ini. Iya, tongkat dari Prabu Siliwangi. Ini disebut itek kala cakra. Oh, itek kala cakra. Ya, itek kala cakra. Nah, kenapa disebut itek kala cakra? Karena ini, nah, ini itu lambang telapak tangannya Prabu Siliwangi. Nah, ini. Nah, di sini ini ada arca kala cakra. Kenapa disebut arca kala cakra? Karena ada telapak tangan Prabu Siliwangi yang ini. Oh, ini lambangnya ya. Ya, jadi telapak tangan di sini nih. Oh. Nah, jadi telapak garisnya ya. Garis tangan Prabu Siliwangi. Baik. Jadi nempel di sini. Baik. Ini batu kala cakra. Nah, ini ada kala cakra juga, dan ini ada nah, ini bendera yang ada lambang kala cakra. Oh, iya. Nah, ini maksudnya telapak tangan dari Prabu Siliwangi. Baik. Gitu. Dari mana ini bisa tahu telapak tangan dari Prabu Siliwangi? Dari sumbernya, yaitu yang namanya Kitab Suwasid. Ya. Kitab Suwasid itu menjelaskan tentang kalau ingin tahu keturunan dari Prabu Siliwangi bisa dilihat dari tangannya. Tangan yang mana? Yaitu dari ini. Sekilas ketika Pangeran Pamanarasa menjadi raja di kerajaan Gajah, lalu beliau keluar ke kerajaan untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman, lalu beliau ketemu dengan yang namanya Ki Dampu Awang. Ki Dampu Awang. Ya, nah Ki Dampu Awang ketemu. Nah, ketika ketemu dengan Ki Dampu Awang, Ki Dampu Awang nanya, siapa engkau? Lalu kata Pangeran Pamanarasa bahwa saya ini raja dari kerajaan Gajah. Kalau begitu apa buktinya kalau engkau seorang raja? Kata Ki Dampu Awang itu. Nah, di situ Pangeran Pamanarasa minta izin kepada Ki Dampu Awang untuk membuktikan selama 3 hari. Oh, 3 hari. Nah, sudah sampai pada waktunya beliau belum bisa membuktikan bahwa saya ini seorang raja. Nah, akhirnya Ki Dampu Awang melihat tangan dari Pangeran Pamanarasa. Kalau begitu bolehkah aku melihat tangan kamu, kata. Lalu diperlihatkanlah oleh Pangeran Pamanarasa kepada Ki Dampu Awang, maka tiba-tiba dalam tangannya itu keluar cahaya. Gitu. Sinar yang disebut kala cakra itu. Kala cakra ya. Iya, cakra keluar sinar kerah. Nah, disitulah dasarnya. Kalau ingin melihat keturunan dari Prabu Siliwangi bisa dilihat dari garis telapak tangannya. Telapak tangannya ya. Iya. Baik, baik.